Halo semuanya, balik lagi di channel Teman Buku. Dan di video kali ini aku mau nge-review sebuah buku tentang panduan memulai bisnis bagi para perempuan. Bukunya kayak gimana sih? Ini dia bukunya. Buku ini berjudul Woman Planner Checklist, Panduan Memulai Usaha bagi Perempuan, yang ditulis oleh Dian Akbas dan diterbitkan oleh Stiletto Book. Nah, ini aku beli ini tuh di Shopee-nya Stiletto Book dan harganya itu murah banget, sekitar 20 ribuan. Dan ternyata pas aku baca isinya nggak nyangka banget lah. Bener-bener ilmunya itu bisa banget diterapin di kehidupan nyata dan worth it lah dengan harga segitu. Isi buku ini tentang pemahaman kesiapan berbisnis tentunya bagi para perempuan, karena kan yang kita tahu perempuan kalau udah menikah itu waktunya amat sangat singkat karena banyak banget kegiatan yang harus dilakukan oleh para ibu rumah tangga. Nah, di buku ini terdapat checklist atau daftar-daftar yang harus kita isi. Itu sebenarnya untuk pengetahuan diri sendiri, mengenali diri sendiri lebih dalam dari si daftar checklist ini. Yang pertama itu adalah tentang pemahaman kesiapan bisnis kita. Apa kita benar-benar punya waktu dan apa keluarga kita ngasih izin dan sebagainya. Terus yang kedua itu tentang bisnis apa sih yang cocok buat kita. Dan di buku ini tuh benar-benar ngasih checklist hobi kamu tuh apa gitu, dan kira-kira kamu bisa gak sih buat bikin hobi ini tuh jadi uang. Karena kan sebenarnya bisnis yang paling mudah dilakukan adalah bisnis dari hobi, karena hobi itu kan bisa menyenangkan kita. Dan kalau bisnis yang dimulai dari hobi, biasanya kebanyakan orang akan sukses dengan bisnis itu dan minimal tidak akan ngerasa terbebani oleh bisnis itu sendiri. Dan seterusnya ada cara mendapatkan modal usaha. Karena yang seperti kita tahu, bisnis apapun itu, walaupun kita reseller, sebenarnya kita membutuhkan modal seperti kuota atau pulsa atau modal yang paling simpel itu adalah modal waktu. Keempat itu ada pemahaman ilmu manajemennya. Jadi kita tuh mesti memanage waktu kita, atau kalau misalkan bisnisnya udah lebih berkembang, kita harus memanage karyawan tentunya dan lain sebagainya. Yang kelima ada perencanaan keuangan. Nah, ini yang paling penting karena di buku ini tuh ditekankan kalau keuangan bisnis dan keuangan pribadi itu tidak boleh disatukan. Selanjutnya ada membangun branding. Membangun branding itu bisa lewat sosial media atau komunitas atau teman atau tetangga gitu. Yang terakhir ada mendapatkan konsumen. Nah, ini yang paling penting dong. Kita udah punya bisnis, kita udah punya usaha, udah punya produk, tapi nggak ada konsumen yang mau beli, kan mau kayak gimana gitu bisnisnya, kan nggak bakalan mungkin jalan kalau misalkan nggak ada konsumen. Dan di sini tuh benar-benar disebutkan tips dan trik untuk menjalankan itu semua gitu, menjalankan bagaimana caranya memilih bisnis, tipsnya untuk mengelola keuangan, mengelola manajemen bisnis, mendapatkan modal, dan seterusnya. Dan ini tuh sebenarnya menurut aku sih, tips-tips yang ada di buku ini dan juga cara-cara memulai usaha yang di buku ini tuh sebenarnya lebih mengarah ke usaha yang menengah ke atas gitu, bukan usaha yang rumahan. Dan dia menuliskan bagaimana caranya usaha kita itu didaftarkan menjadi sebuah CV atau PT mungkin ya. Dan di sini juga disebutkan bagaimana caranya mendapatkan modal dari bank. Dan dia ngasih tips gimana caranya bikin proposal bisnis dan tips agar cepat di-ACC oleh bank. Jadi seperti yang aku sebutkan tadi, ini memang khusus untuk yang ingin memulai bisnis dalam tahap menengah ke atas. Tapi tips-tips yang lain juga bisa diterapkan oleh kalian yang pengen memulai bisnis dari rumah, yang belum sampai kepikiran untuk ke sana, jadi yang masih tahap awal-awal lah. Karena aku pun sendiri sebenarnya punya bisnis kecil di rumah, dan pada saat aku baca ini dan nyoba nerapin, paling cuman sampai bab 1 sampai bab 2 lah, sampai tips dalam mengelola keuangan dan manajemen waktu diri sendiri, sampai kayak gitu.
Karena selanjutnya ada manajemen karyawan, terus ada yang modal usaha, caranya branding usaha dengan membuat proposal bisnis. Sedangkan si proposal bisnis itu yang aku tahu itu adalah untuk pengajuan, kayak semacam pengajuan tender. Kalau misalnya bisnis kita udah gede, terus kita pengen dapat orderan yang lebih banyak, yaitu biasanya kita harus ngikut tender dan menyiapkan proposal bisnis untuk dipresentasikan kepada konsumen, dengan catatan konsumen ini memerlukan barang kita tuh dalam skala besar. Kalau masih kecil-kecil dalam tahap teman, tetangga, atau online, sebenarnya hal seperti itu tuh belum dibutuhkan. Jadi kayak gitu review buku kali ini. Nanti aku bakalan ngundang seorang narasumber yang dia itu punya bisnis, ya insya Allah ya, punya bisnis salon, punya bisnis kedai kopi juga, dan punya bisnis fotografi. Nanti kebetulan sih aku udah kontak orangnya, dan orangnya mau membagikan ilmunya dan membagikan pengalaman dia dalam memulai bisnis tersebut. Jadi kayak gitu teman-teman, video kali ini. Thank you banget yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.